Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam kepada Bapak Ibu dosen serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Ditya Kasaputra dengan NIM 250201020222. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dengan judul 10 Types of Innovation dalam mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship. Presentasi ini akan membahas kerangka inovasi yang dikembangkan oleh Dublin Group atau Monitor Deloitte yang menjelaskan bahwa inovasi tidak hanya terbatas pada produk, tetapi juga mencakup model bisnis, sistem penawaran, serta pengalaman pelanggan. Melalui pemaparan ini, diharapkan kita dapat memahami bagaimana perusahaan menciptakan keunggulan kompetitif berkelanjutan melalui berbagai tipe inovasi, Baik, untuk memulai, mari kita masuk ke pembahasan pertama. Pada slide ini, saya menampilkan adanya gambaran umum mengenai kerangka pada 10 Types of Innovation yang tadi dikembangkan oleh Dublin. Kerangka ini dibagi dalam 3 kategori besar atau kategori utama, yaitu konfigurasi, penawaran, dan pengalaman. Pada konfigurasi ini berfokus pada bagaimana sebuah bisnis itu diatur dan bagaimana perusahaan menghasilkan nilai serta keuntungan. Di dalamnya terdapat profit model, network, structure, dan proses. Kalau untuk yang kedua, yaitu penawaran, itu menjelaskan apa yang ditawarkan perusahaan kepada pelanggan, yang terdiri dari product performance dan product system. Poin ketiga itu adanya kategori yang menekankan bagaimana pelanggan berinteraksi dan merasakan produk atau layanan yang mencakup services, channel, brand, dan customer engagement. Pada kerangka ini membantu kita untuk memahami bahwa inovasi yang kuat bukan hanya berfokus pada satu aspek, tapi merupakan kombinasi dari berbagai tipe inovasi yang saling mendukung. Next, saya akan membahas mengenai masing-masing kategori yang menggunakan studi kasus perusahaan Gojek. Di sini saya menjelaskan contoh inovasi kategori configuration. Dengan tadi sudah disebutkan kalau studi kasusnya itu perusahaan Gojek. Pertama, untuk profit modelnya. Jadi Gojek ini memperoleh pendapatan dari komisi driver dan merchant, biaya langganan, serta kerjasama dengan secara bisnis. Model ini membuat Gojek dapat berkembang secara scalable tanpa harus memiliki banyak aset fisik. Kedua, network. Gojek itu membangun jaringan luas yang melibatkan driver, UMKM, merchant, serta mitra keuangan. Jaringan atau sistem seperti ini itu membentuk ekosistem yang kuat yang saling menguntungkan dan sulit ditiru oleh pesaingnya. Yang ketiga itu ada sebuah structure. Gojek menerapkan struktur organisasi berbasis teknologi dan data. Hal ini membuat perusahaan lebih fleksibel dan cepat beradaptasi terhadap perubahan pasar. Dan keempat adalah proses pemanfaatan algoritma untuk pencocokan driver dan pelanggan, sistem pembayaran secara digital, dan serta penentuan rute secara otomatis yang membuat layanan Gojek menjadi lebih cepat dan efisien. Dengan 4 aspek ini, Gojek berhasil membangun fondasi bisnis yang kuat dan berkelanjutan. Next. Untuk slide ini lanjut untuk pada penawaran. Kategori pada penawaran ini yang pertama itu tadi ada product performance, yang dimana Gojek itu menghadirkan layanan seperti GoRide, GoCar, dan GoFood yang cepat, mudah digunakan, dan sangat handal.
Hal ini menjadikan Gojek sebagai solusi mobilitas dan kebutuhan harian masyarakat. Oke, yang kedua ini ada product system. Gojek mengintegrasikan berbagai layanan seperti transportasi, makanan, logistik, dan pembayaran digital melalui GoPay dalam satu aplikasi. Integrasi ini meningkatkan kenyamanan pengguna serta mendorong loyalitas pelanggan. Dengan penawaran layanan yang saling terhubung atau integrated, Gojek mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar dibandingkan kompetitornya. Oke, next. Di sini ada experience. Pada slide ini akan dibahas mengenai kategori yang terakhir, yaitu experience. Oke, yang pertama ini ada services. Gojek menyediakan layanan pelanggan berbasis aplikasi yang mudah diakses. Hal ini meningkatkan kepercayaan pengguna karena masalah dapat ditangani dengan cepat. Kedua, channel. Aplikasi mobile menjadi saluran utama Gojek dalam menjangkau pengguna. Dalam satu aplikasi berbagai layanan dapat diakses oleh berbagai segmen masyarakat. Ketiga, brand. Gojek membangun citranya sebagai brand lokal yang dekat dengan masyarakat dan UMKM. Pendekatan ini menciptakan kedekatan emosional dengan pengguna. Keempat, customer engagement melalui promo, program loyalitas, notifikasi personal. Gojek itu juga mendorong pengguna untuk terus menggunakan layanannya secara berulang. Secara keseluruhan, inovasi pada Gojek Experience membuat Gojek tidak hanya digunakan, tapi juga dipercaya dan diingat oleh penggunanya. Oke, sebagai yang terakhir, penutup, dapat disimpulkan bahwa Gojek itu berhasil menerapkan 10 tipe atau 10 type of innovation yang dikembangkan Dublin itu secara menyeluruh. Inovasi pada aspek configuration membangun fondasi bisnis yang kuat, pada aspek penawaran memberikan nilai nyata bagi pengguna, dan pada aspek experience atau pengalaman menciptakan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Kombinasi ketiga kategori ini menjadikan sumber keunggulan kompetitif bagi Gojek dalam menghadapi persaingan di era digital. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan teman-teman. Sekian saya ucapkan.